Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Kicomania? Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Teman-teman semuanya, bercerita tentang perjalanan hidup adalah merupakan bagian dari seni. Teman-teman semuanya, hobi beternak adalah merupakan hampir hobi alami teman-teman semuanya, yang hampir semua orang itu pada dasarnya senang berternak ya. Ternak apa saja teman-teman semuanya ya. Seperti yang saya alami selama ini, bahwa pada awalnya saya itu ternak kambing itu pada awal tahun 2000-an ya, kita sudah mulai beternak teman-teman semuanya. Pada tahun selanjutnya juga kita beralih ke ternak sapi, bahkan bersamaan kita juga ternak sapi juga ternak kambing teman-teman semuanya, karena beternak adalah suatu hal yang menyenangkan teman-teman semuanya. Terus setelah itu teman-teman semuanya, kita juga pernah ternak jangkrik. Pada saat itu teman-teman saya masih berada di Kebumen. Terus pembesaran burung berkicau juga saya pernah, ada burung deki, kacer dan lain sebagainya. Pada tahun itu juga kita pernah alami teman-teman semuanya. Lalu berseiringnya waktu teman-teman, saya hijrah ke Cilacap ya. Pada tahun 2006-2007 kita hijrah ke Cilacap. Di sini juga masih melanjutkan teman-teman semuanya, di samping kita bekerja juga saya juga disambi teman-teman semuanya dengan beternak ya. Pada saat itu kita mulai dengan beternak kambing ya di Cilacap ini ya, karena melanjutkan hobi kita pada waktu kita berada di Kebumen. Dan di Cilacap kita lanjutkan karena memang posisi di tempat yang baru, kita belum punya lokasi yang luas, maka kita beternak kambing teman-teman semuanya. Nah, selesai beternak kambing terus berjalan, lalu kita lanjutkan juga beralih ke ternak ayam. Pada saat itu kita beternak ayam Bangkok teman-teman semuanya ya, cukup berhasil alhamdulillah ternak ayam Bangkok pada saat itu. Tapi lama kelamaan kesini teman-teman, beralihnya waktu, akhirnya kita beralih ke yang lain. Dan yang sedang saya alami pada saat ini teman-teman semuanya adalah beternak burung murai batu teman-teman semuanya ya. Nah, itu adalah perjalanan bagaimana kita menjalani hobi teman-teman semuanya ya. Menjalani hobi karena itu memang hobi ya, kita lakukan terus dengan secara alami ya, terus berjalan dengan seiringnya waktu teman-teman semuanya, terus berjalan. Dan ternyata begitu saya analisa teman-teman semuanya, di yang sekarang kita alami yaitu beternak murai batu itu memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan ya, karena semua kan jelas kita hitung untung dan ruginya ya. Tapi di beternak murai batu ini ternyata menurut saya teman-teman semuanya itu memiliki beberapa kelebihan ya, beberapa kelebihan. Karena beternak murai batu ini kita tidak memerlukan tempat yang terlalu luas teman-teman ya. Tidak memerlukan tempat terlalu luas. Di tempat sempit pun, di antara punya, kalau kita punya
tempat ukuran istilahnya cuma 3 meter kali 5 meter kali 6 meter ya, atau kali berapa, itu sudah bisa untuk beternak teman-teman semuanya. Nah, ya, jadi tempatnya menurut saya tidak terlalu membutuhkan luas ya. Bahkan di tempat lebih sempit pun hanya punya ada berapa kamar kosong seumpamanya ya, kamar kosong nggak dipakai kita manfaatkan untuk ternak burung murai batu, itu pun bisa teman-teman semuanya. Tidak harus luas ya. Kalau memang skalanya kita sebagai pemula, kita harus dari kecil dulu ya. Dalam bidang usaha teman-teman, jangan kita besar dulu lalu kecil, tapi baiknya dari kecil kita menuju ke besar ya. Jangan besar lalu mengicilin gitu. Semua orang pun bisa ya, ketika orang itu punya modal seperti itu. Tapi kan kita biasanya teman-teman, kita kan modal kan pas-pasan lah ya. Biasanya kayak gitu kalau kita emang hobi, walaupun modal pas-pasan akan kita lakukan teman-teman semuanya. Jadi dari segi tempat itu tidak memerlukan tempat yang luas dalam beternak murai batu seperti ini teman-teman semuanya. Ya, pada awalnya saya pun hanya beberapa kandang ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang teman-teman semuanya ya. Nah, itu dari segi tempat teman-teman semuanya ya. Jadi tidak memerlukan tempat yang luas. Beda kalau berternak yang lain, seperti kita ternak sapi ya, ternak ayam, ternak kambing, atau ternak yang lain, itu memerlukan tempat yang khusus ya. Karena apa? Kalau kita beternak sapi seumpamanya, kita memikirkan tetangga ya, tetangga lingkungan situ ya. Karena kalau beternak sapi harus punya tempat yang khusus, karena baunya ya kan, kalau yang tidak terbiasa kan merasa menyengat ya. Ya, sama dengan kambing, ayam pun sama seperti itu ya. Menurut saya banyak harus memikirkan lingkungan ya. Tapi kalau beternak murai batu ini nyaman teman-teman, nggak bau, nggak di tempat pun dicandarkan, di ruang tamu pun tidak masalah ya. Asalkan ventilasinya bagus teman-teman ya. Ketika ruang tamu kita ventilasinya nggak bagus ya masalah juga teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, itulah dari segi tempat teman-teman seperti itu. Lalu dari segi modal teman-teman semuanya ya. Sekarang kalau kita sumpahnya ternak sapi ya, ternak sapi. Sekarang bahan anakan sapi yang bagus itu di atas 10 juta ya. Di atas 10 juta. Itu anakan. Kalau memang untuk indukan yang bagus bisa sampai di atas 20 juta teman-teman semuanya. Nah, tapi kalau kita beternak murai batu ini, kita tidak begitu memerlukan modal banyak teman-teman semuanya. Sekarang untuk indukan murai batu teman-teman semuanya di sekitaran 6 jutaan, 5 juta, 6 juta sudah dapat ya, sudah dapat indukan yang mapan. Apalagi kalau kita mau beli yang persatuan ya, persatuan gak sampai segitu teman-teman semuanya. Mungkin di sekitaran 4 jutaan kita sudah bisa punya indukan ya. Tapi ekor standar teman-teman semuanya. Kalau kita bicara tentang ekor yang lebih panjang, ekor-ekor yang panjang itu melebihi itu harganya teman-teman semuanya. Nah, itu dari segi modal pun teman-teman semuanya, beternak murai batu ini tidak begitu mahal ya, tidak begitu mahal di samping ternak yang lain ya. Mungkin ada yang lebih rendah pun ada, kayak ternak ayam atau ternak yang lain mungkin, tapi kalau kita menengok ke ternak kayak ternak sapi itu kita masih di bawahnya untuk ternak burung murai batu ini ya. Bisa kita lakukan dengan modal yang minim juga teman-teman semuanya
ya. Apalagi kalau Anda mau memelihara burung murai ini dari kita beri masih loloan ya, itu lebih murah lagi ya. Jadi tidak ada istilah yang sulit ketika kita mau melakukan dengan niat yang kuat, apapun bisa terjadi teman-teman semuanya. Nah, itu keuntungannya ternak murai batu di situ teman-teman semuanya. Jadi tidak memerlukan tempat yang khusus ya, yang luas, juga tidak memerlukan modal yang begitu tinggi ya. Juga waktunya bisa tidak memakan waktu yang berat teman-teman semuanya ya. Waktunya juga bisa kita bagi teman-teman semuanya untuk mengurusi ternak murai batu ini. Setiap pagi cukup pagi 1 jam, sore 1 jam kita bisa memelihara burung ini ya. Pengalaman saya karena saya masih bekerja teman-teman semuanya, kita pagi memerlukan waktu antara jam 6 sampai jam 7 ya, kita memelihara burung. Lalu jam 7 kita berangkat ke kantor, masih ada waktu, kita masih absen pun masih dapat, teman, belum ketinggalan ya. Lalu dari segi waktu pun kita nggak memerlukan waktu yang lama juga, tidak memerlukan waktu yang penuh ya. Kita hanya paruh waktu saja memelihara burung ini bisa, kecuali di hari-hari Minggu seperti ini kita bisa seharian ngurusin burung teman-teman semuanya. Oke, itu dari segi waktu ya. Dari segi tempat, segi waktu, dari segi modal juga kita tidak seperti beternak yang lain, lebih fleksibel lah, lebih fleksibel teman-teman semuanya ya. Bayangkan kalau kita ternak sapi kan kita memerlukan ngarit ya, cari rumput, belum dikasih makanan tambahan yang lain ya. Tapi kalau burung itu semua sudah ada di toko pakan burung. Kita pulang kantor kita dapat beli makan burung teman-teman semuanya. Nah, lalu bagaimana dengan keuntungan? Nah, apakah keuntungan menjanjikan di ternak ini ya, yang konon kabarnya itu harganya semakin melorot ya, tapi itu bukan masalah bagi kita para pecinta burung murai batu ya. Itu bukan masalah karena kita kan mengajarkan ini kan hobi, senang ya. Hobi tersalurkan, lalu keuntungan juga ada. Nah, tetap masih untung teman-teman semuanya, masih untung, masih ada hasilnya dalam beternak murai batu ini teman-teman semuanya, asalkan satu kita sabar dan ulet teman-teman semuanya ya. Bayangkan untuk produksi sekali putaran ternak ini itu kita memerlukan 1 bulan teman-teman semuanya ya. Bayangkan, dan di waktu semuanya kita sekarang mulai beternak ya, untuk pembuatan kandang dan lain sebagainya kita memerlukan waktu beberapa hari lah, karena kita belum skala besar ya, masih kandang-kandang yang minimalis atau kandang-kandang yang cukup dengan dibuat secara sederhana. Itu nggak perlu lama teman-teman semuanya ya, hanya beberapa hari. Terus waktu penjodohan insya Allah kalau kita memang pandai, nggak sampai 2 minggu burung kita sudah jodoh teman-teman semuanya. Nah, begitu burung kita produksi teman-teman semuanya memerlukan waktu untuk masa bertelur 2-3 hari udah cukup teman-teman. Lalu masa mengeram itu cuma dalam waktu 14 hari. Nah, di situ kita sudah bisa menghasilkan ya. Nanti dalam waktu 1 minggu burung kita panen. Nah, waktunya singkat teman-teman semuanya, nggak begitu lama untuk bisa menghasilkan. Nah, bagaimana dengan harga sekarang yang konon harga agak turun? Nah, itu teman-teman tergantung kualitas burung kita ya. Kalau memang burung kita bagus dengan terah yang bagus, nah jadi tetap harga burung ini sampai sekarang tidak begitu jatuh, walaupun harganya tidak seperti dulu, tapi tetap masih bertahan ya. Nyatanya teman-teman semuanya
sekarang masih banyak yang mencari ya, harganya pun masih tetap, apalagi ketika burung kita prestasi itu harganya sudah bukan rahasia umum lagi teman-teman semuanya, harganya akan fantastis teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, itu dari segi keuntungan ya, dari segi keuntungan tetap berternak murai batu merupakan peternak yang menjanjikan ya, tidak ada ruginya teman-teman semuanya. Di ternak murai batu itu nggak ada ruginya ya. Di samping kita hobi kita tersalurkan ya, juga menghasilkan ya. Dan dulu teman-teman semuanya ketika saya masih menekuni di hobi yang lain teman-teman semuanya, kalau hari Sabtu Minggu kita harus pergi, harus kemana ya, tapi dengan berternak murai batu kita bisa selalu di rumah, lebih anteng teman-teman semuanya ya, lebih adem berternak murai batu daripada menjalani hobi yang lain ya. Jadi tetap ternak murai batu masih menjanjikan, asalkan Anda tekun, Anda sabar, insya Allah akan sukses di ternak murai batu. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.